Bagaimana kalau trading hanya pakai teknik struktur tok, mentok, nggak pakai supply demand, nggak pakai support resisten, nggak pakai Quasimodo, nggak pakai tetek bengek, pokok murni struktur. Flag, blind flag, aku ngomongin blind flag Kak, karena pokok ada pengkolan gitu pucuke di entry. Nah, kemarin coba tak backtest, tak tunjukkan, ini datanya. Ini 6 bulan Januari tanggal 1 sampai Juni 2 kuartal sekitar 229 trade. Bagaimana performanya? Seperti ini. Sebelum kita bahas tekniknya seperti apa, sangat simple. Pokok flag hajar sih. Cuman sebelum aku jelasin detail teknikalnya, kita bahas dulu hasilnya. Betul toh? Nah, ini dia hasilnya. Selama 6 bulan, 220-an lebih, ada 3 hasil. Setupnya sama, entry-nya sama, perbedaannya risk to reward. Jadi aku backtest kalau 1:1, 1:2, 1:3 hasilnya gimana. Nah, yang menarik, kalau hanya pakai risk to reward 1:1, banyakkan loss-nya. Akurasinya hanya 47%. Tapi menariknya, kalau kita lihat dari chart tadi, yang biru ini, yang biru bawah, itu risk to reward 1:1. Yang kuning itu 1:3. Dan yang hijau dalam long run lebih maksimum 1:2. Santai, hasil backtestnya nanti sekitar ini datanya 229 trade, dan kalian bisa download di bawah. Untuk data backtest Januari, yang data backtest lengkapnya di forum Discord. Ya tentulah, kalau kita lihat bulan Januari dalam 16 trade awal itu risk to reward 1:3 yang menang. Dengan initial balance 10.000, risk to reward 1:3, 16 trade jadi $12.000. By the way, cara backtestku manual ya teman-teman ya, manual. Aku rodok kurang percaya kalau automatic backtest itu. Sorry, old school. Lebih percaya mata sendiri daripada mesin. Nah, tapi yang menarik sekitar pertengahan Januari sampai awal Februari semua kena drawdown. Kalian tahu sendiri ya, ini di Januari ada apa, gold. Kalau kita lihat gold, nah ini kan keras ini kena drawdown banyak ini, swear dijebol, banyak flag, banyak setup kita yang ke SL di sini, jadi kerefleksi drawdown ini. Nah, cuman di Februari fine, ada surplus dikit. Uniknya ini ketika hanya pakai risk to reward 1:1, remuk di Februari. Hasil terbaik, kenaikan terbaik kelihatannya ada di April, sekitar April. Nah, unik teman-teman, risk to reward semakin besar belum tentu on long run itu profitable juga. Ya tergantung tekniknya dan cara eksekusinya juga sih. Cuman kalau kita lihat di sini itu yang risk to reward 1:2 lebih bisa profitable dibanding 1:3. Ya 1:3 di sini. Uniknya 1:1 remuk. Ya remuknya bukan MC sih, tapi ya drawdown berapa ini? 12%. So, bagaimana dengan money management di sini? Money managementnya well simple. Tiap kali entry, setiap entry itu 1% dari modal yang ada gitu, 1%. Jadi simpelnya gini, kalau kalian modalnya $10.000, artinya 1%-nya kan $100. Cuman kalau modalnya sudah grow $11.000, 1%-nya kan jadi $110 kan. Nah, gitu caranya. Jadi compounding cara backtestnya. So, metode ini itu setupnya sama. Contoh tak bukain nomor 1 gitu ya. Oke, ini flag start 1 Januari 2026. Oke, fine, profit di sini gitu kan. Oke, 1:1 tercapai, 1:2 tercapai, 1:3 juga tercapai. Nah, jadi dari risk reward 1:1, 1:2, 1:3 ini semua entry dan stop loss-nya itu sama. Yang membedakan itu adalah jarak target. Jadi jarak target dari risk to reward ya. Bukan SR, bukan supply demand, dari risk to reward. Semua sama. Nah, jadi nanti tiap RR ini akan bervariasi. Ada yang menghasilkan sampai 3R gitu kan. Kalau loss kan oke, min 1 gitu. Nah, tentu nanti juga ada yang hanya kecapai di risk reward 1:2 gitu, nggak sampai risk reward 1:3 gitu. Itu yang membuat
risk to reward 1/3 lebih kecil akurasinya. Akurasi risk to reward 1/3 sekitar win rate-nya 27%. Justru yang paling profitable itu yang win rate-nya 38%. 1/2. Menarik. Jadi nanti di total per bulan ya teman-teman ya. Ini yang pakai risk to reward 1/1 mendapat 5R, yang 1/2 dapat 12R, dan 1/3 dapat 9R. Apa maksudnya R di sini? Jadi bukan hitungan R itu bukan hitungan dolar. Jadi maksudnya gini. Nah, apa maksudnya R di sini? R itu satuan risiko. Jadi contoh modal kalian itu 10.000, kan akan dihitung kan tiap end itu berapa. Oke, let's say 1% gitu. Nah, dolarannya berapa? Sekitar 100 USD gitu kan. Kalau dari jarak entry ke SL itu namanya 1R. Artinya 1R kita itu 100 dolar dengan modal segini gitu. Nah, kalau 1/1 iya, kalau TP dapatnya berapa? Ya 1R juga gitu. Kalau risk to reward 1/2 kena SL-nya kan ya 1R. Tapi kalau profit dapat 2R begitu. Oke, ini di Februari contoh-contohnya. Nah, kalian bisa download ini di link di bawah. Data untuk Januari, untuk data lengkapnya selama 6 bulan Januari Juni kalian akan temukan di forum Discord. Oke, kalau ngomongin siksaan paling ngeri consecutive loss, berapa sih dengan teknik ini maksimal consecutive loss-nya? Loss beruntun maksudnya. Ini dia datanya. Loss paling ngeri tergantung RR-nya dong. Kalau pakai risk reward 1/1, konsekutifnya 6 di bulan Maret. Tapi kalau 1/2 paling ngeri 7 kali di bulan Januari. Pakai risk 1/3 kebabat 11 kali di trade yang ke-17. Kalau kita lihat Januari 1/3. Kita lihat Januari 1/3. Oh, ini. Jebret. Ngeri. Di bulan Januari 27 kali trade. Ini 1/3. Untuk 1/2 6 kali. Sekitar 7 nih. Tiap bulan akan beda-beda ya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin consecutive loss. Apa itu konsekutif? Dengan teknik blind flag ini, iseng aku. Coba flag struktur itu tak tulitin. Konsekutif piro? Loss beruntun berapa kali? Untuk risk reward 1/1 yang akhirnya hitungannya jelek, itu 8 kali loss berturut-turut di bulan Juni. Risk reward 1/2 konsekutifnya kehantem 9 kali stop loss berturut-turut. Kalau 1/3 11 kali. 12 kali di bulan Mei. Nah, kalau kita lihat di sini ini Januari, Februari, Maret. Oke. Di bulan Juni itu kena drawdown. Semua drawdown, semua risk reward drawdown. Jadi overall minus di bulan Juni. Ya tentu nggak ada yang always profit kan ya. Namanya aja trading, nge-manage risiko, penuh ketidakpastian tuh. Nah, ini dia. Bulan Juni drop. Kalau kita pecah-pecah per bulan, grafiknya akan seperti ini. Oke, 1/3 unggul. Cuman kalau kena drawdown, disalib di sini. Diungguli di trade ke-24 sama risk 1/2. Di bulan Februarinya drawdown continue gitu kan, cuman grow. Di bulan Maret grow juga, ada sih kok konsekutifnya. Ini dari trade ke berapa ini, ke 76 sampai ke 85 ini semua drawdown, semua risk to reward. April, ini untuk April risk to reward 1/2 tetap unggul. Mei, oke, ini dia. Di bulan Mei lumayan cuan dengan strategi ini. 1/2 mendominasi.
Nah, di bulan Juni semua minus, semua kena minus. Cuman in the end of the day yang pakai RIS2 dibuat 1:1 remuk 12%. Ini dia. So tekniknya itu simple. Nggak ada support resisten, nggak ada supply demand, nggak ada TTB, nggak ada. Hanya struktur. Hanya struktur yang kayak gini. Rule-nya ya struktur. Pokok harga dari atas ke bawah melakukan retracement lalu drop, tapi dropnya ini harus break ini, low ini. Jadi nanti secara konsep ini nampak kayak bendera setengah tiang, flag bendera kan, bendera setengah tiang. Jadi di atasnya itu ada tiangnya, bawah ada tiangnya. Meskipun kecil kayak gini, ini sudah flag. Cuman kalau belum broken, ini belum flag. Gitu. Just temukan struktur N, flag, entry di ujungnya, finish. Ikut tok. Ya tentu secara konsep supply demand kan seperti ini kan. Drop, base, rally, base, drop. Kayak gini. Ini struktur masuk di zona base-nya di sini. Nah, zona base BASE itu bisa lebar, bisa lebar kayak gini, bisa kecil relatif. Cuman rule umumnya itu zona base dan hanya nangkep base yang lebarnya ini, lebar zona base itu minimal ya separuh dari lebar flagnya. Jadi contoh kalau ada zona base yang lebar kayak gini, nah ini kan lebih kan, lebih dari setengah lebar flagnya yang ini kan. Kalau model gini nggak diambil. Kalau setengah kayak gini masih oke lah. Oke, ke sampel-sampelnya. Nah kalau gini masih oke lah. Untuk trade-nya ya oke sama. Ini contoh setup sell, stop loss-nya di sekitar situ. Ada 1:1, 1:2, 1:3. Oke, example-nya ini nih, lebar base nanti ada flag yang lebar, ada flag yang kecil. Contoh. Nah, untuk flagnya aku tandai kotak hijau ya. Di eksak zona entry ke SL-nya aku tandai blok transparan hijau. Ini kan flagnya, ini ujungnya. Oke, coba aku zoom. Ini masuk di sekitar sini gitu. Ada skenario yang lain nanti. Nah, ini kan zona base-nya di sini kan, di sekitar candle ini kan. Oke. Ini dapat sekitar risiko 1:3. Nah, ini jebol nih. Coba aku zoom. Ini jebol kan ini? Ini flagnya, ini dijebol di sini. Oke, SL gitu. Jadi lebar zona itu bukan selebar flagnya, tapi ujung base-nya tok gitu. Ada flag yang lebar, ada flag yang kecil, dan ini di satu time frame ya teman-teman ya, di satu time frame H1. Jadi nanti ukuran lot bisa bervariasi. Yang terpenting area entry ke SL itu 1% dari modal yang kesisa. Kalau zona ini sempit kan lotnya besar, cuman nanti kan kalau ke SL kan persenannya segitu, gitu toh. Cara entry gimana Pak? Aku bingung 1%. Ngitung-ngitung gitu kan. Santai, ada kalkulator lot tuh, download di bawah, itu toolsnya. Lalu di aplikasi QuickPro juga ada, hitung-hitung 1% gitu ada. Oke. Tuh silakan di download. Nah jadi flagnya bervariasi, ada yang selebar ini zona base-nya, ada yang selebar ini satu candle, somehow mungkin ada yang ini zona base-nya, entry di sini tembus 1/3 ya kan, area base-nya. Nah nanti ada shadow yang lumayan panjang di ujung flag, di drop, base drop ini di flag hijau. Ada yang shadownya panjang. Kalau shadownya panjang hanya shadownya tok yang aku ambil gitu sebagai zona base. Nah nih aku contohkan ini zona base-nya kan di bawah. Cuman karena shadownya terlalu panjang ya udah satu shadow. Beda kalau shadownya lembut-lembut kayak gini. Ini kan ya satu body lah.
Oke, now I am pakai candle meskipun dalam precision enggak. Cuman in this case, di backtest ini aku pakai body ya, on body. Ini sampelnya. Dan ini meskipun sudah di broken in the end, cuman ketika entry ini sempat 1:2 gitu. 1:3 nih SL 1R kan. Ini satu candle dan ini juga. Jadi aku backtest satu. Aku berusaha seruntut mungkin kalau backtest. Ada zona yang sekecil ini kayak gini, ada zona yang selebar ini, lebar segini, ada zona yang lebar ada. Ini mungkin, yes. Oh enggak, ini kurang lebar. Contohkan mana zona yang lebar. Ini dia. Ini flagnya kan, rally, base, retrace, lalu pung jadi flag dan dijebol di sini, selebar ini. Jadi bisa beberapa candle aja bisa lebar flag. Mungkin aku agak contohkan on here. Flag bisa selebar ini kan ya, lebar kayak gini, ujungnya ada yang kayak gini, segini, which is ini flagnya segini, tempat entry-nya di sini, dan di SL ada yang hanya segini, ya segini, flagnya tempat entry ini situ. Flag yang sudah di entry nggak tak entry lagi loh. Ini flag ya kan, ini karena bodinya apa, nah ini body sini, situ sampai body ujungnya meskipun di SL. Nah ada yang kayak gini, ini juga flag juga, ini flag di backtest ada ini, itu kan, itu ujungnya flag, ini juga ada flag, ujung flag. Nah kalau ini lebar, zona ini lebar tapi base-nya kecil sekitar situ. Ini belum ketaken, berarti di backtest ini nggak ada ini karena nggak diambil gitu. Ini juga somehow flag. Nah kan ada flag kecil ini di antara, nah kan ada flag kecil di dalam flag besar ini kan. Dalam backtest keduanya tak entry, di ini flag besar ujungnya kan kecil kan, ini flag yang kecil ambil ujung gitu. Nah dalam backtest semua aku entry gitu. Nah yang kalau kayak gini ini nggak tak entry ini, alasannya kenapa? Karena satu, ini bodinya terlalu panjang gitu, ini bodinya terlalu panjang. Nah kalau kita hitung kan lebih dari separuh kan ini base-nya. Jadi meskipun profit sih nggak aku entry gitu, stick to the rule. Silakan cek data backtest. Uniknya dari ketika kita backtest, kita makin tidak personal melihat trade kita gitu. Jadi teknikku dan tradeku bukan cerminan kemampuanku. Jadi profit atau tidaknya, profit atau lossnya sebuah entryan, kalau kita sering backtest akan makin detach, akan semakin nggak personal. Oke, kalau SL belum tentu kita goblok, kalau profit belum tentu kita pinter juga. So this is it, no filter, blind flag kan, namanya blind flag kan, flag buta kan. Nah nanti bagi kalian yang sudah pinter mengidentifikasi flag karena kalian price action, ya mungkin kalian akan lebih pinter, karena nggak semua flag itu bisa dilihat dengan mudah. Contoh, ini kan flag kan, ini flag, ini flag, ini ujung flag, which is SL di sini gitu kan. Nah kenapa ini flag? Simple, rally, retrace, lanjut, darah. Ini juga flag, ini flag, shadownya segini gitu kan, lumayan lebar, boom, ini segini, ujungnya di sini, dapat pas profit itu. Nah kalau di market trending akan lebih clean dan lebih mudah. Cuman kalian akan nemu nanti di data backtestku flag yang kayak gini. Ini kan flag kan, ya kan, set, ya kan, ujungnya sini, nggak sampai 1:1, oke, jebol SL gitu. Ada yang rawat, gold rawat, ini rawat, ini rawat. Ada beberapa flag di sini, ada beberapa flag. Ini juga flag kan, ini cuman di SL.
cus gitu kan. Artinya ujungnya yang ini gitu. Flag jadi retrace jebol SL. Nah, kan nggak banyak orang melihat ini sebagai flag kan. Oke teman-teman, itu aja. Jangan langsung dieksekusi tanpa kalian riset dan backtest sendiri. Ini aku bisa melihat flag yang terkadang nggak banyak orang lain lihat di chart. Karena aku sudah kebiasa gitu loh. Kan trading price action kan basisnya flag kan. Aku mau eksperimen aja. Kan kalau struktur flag itu kan ada di mana-mana kan, pengkolan itu ada di mana-mana. Nah, aku kepengen eksperimen sebenarnya ini. Bagaimana kalau blind flag pokok ada flag, ada struktur dimasukin hasilnya. Oh, ternyata ya lumayan asik. 1:1, oh enggak. Remuk kalau 1:1. Kenapa jarang orang yang pakai ini? Karena akurasinya jelek. Kalau 1:1, 1:3 it's okay. 1:2 kelihatan kan dari data tadi. 1:2 ternyata lebih profitable dengan ini loh ya, dari data backtestku. Apakah data akan merefleksikan masa depan? Bisa jadi. Pasti enggak. Contoh ini dari bulan 1 sampai Mei ini profit terus kan ya. Dari awal sampai akhir bulan kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei ini profit terus. Cuman Juni nyungsep kan, iya kan? 6 bulan masih 200-an. Kalau aku ya data backtest 200 ini masih belum puas. Perlu let's say 500.000 lah baru sample makin besar kan makin akurat gitu. Cuman paling tidak kan aku punya data eksperimen gitu. Oh, backtest blind flag gitu. Cuman kalau price action kan ada filternya kan nanti. SR ya tetek bengek gitu. Oke. Sampai situ dulu ya teman-teman ya. Dan thank you.